YouTube udah jalan 5 tahun, hampir 5, dikit lagi 5 tahun lah. 5 tahun ya? Nah, Wow. Itu awal cerita nge-YouTube tuh gimana Bang? Sebelum YouTube tuh sebagai apa sih sebenarnya Bang? sebenarnya sebelum YouTube itu jualan ya. Jadi emang basically-nya saya ini pedagang ya, awalnya street food, kemudian nyewa tempat, terus beberapa jualan itu kita pengen promosiin. Nah, zamannya kan memang udah sosmed tuh. Kita coba promosiin di YouTube. Nah, cuma kan kalau cuma kita promosi di YouTube doang kurang menarik kan. Nah, beberapa resep dari saya open. Saya kasih tahu ini loh cara buatnya begini-begini. Oh, ternyata itu direspon bagus banget gitu kan. Dan akhirnya keseringan bikin konten gitu, ternyata ada cuan di situ, ada keuntungan yang lebih menarik dari jualan. Awalnya nggak sengaja aja. Nggak sengaja, awalnya memang pengen promosiin dagangan biar lebih cepat lakunya gitu kan. Cuma karena di situ saya sering kasih resep-resep gitu kan ya, ternyata itu direspon bagus banget dan alhamdulillah dari situ dapat dari AdSense. Dan kita lihat setelah sambil berjualan gitu kan, AdSense ini lebih menarik nih gitu, udah lebih menarik dan kayaknya perlu fokus kan. Nah, akhirnya dagangnya itu sementara ditutup dulu gitu kan, fokuslah konten selama jalan 5 tahun. Nah, ternyata dalam perjalanan YouTube itu para subscriber gitu, dia pengen banget nyobain resep-resep Sobat Dapur tuh gimana sih, kok cuman bisa ngeliat doang gitu, ayo dong jualan lagi biar bisa dicobain gitu. Nah, dari situ oh ya kayaknya sih boleh juga nih, biar sekalian tempat ada wadah untuk ngumpul-ngumpul gitu kan, kita buka kedai aja lagi gitu. Nah, ini di situ mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Ya pastilah ya, dimana suka duka itu nggak bisa kita hindarin ya, terutama konten kreator itu biasanya dia tuh dukanya itu jenuh, karena kan setiap hari harus mikir cari konten, apalagi ketika kita udah bikin konten capek-capek ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi dan akhirnya nggak jadi diupload gitu loh. Nah, itu sering banget, nggak sering banget sih, artinya beberapa kali kita tuh ya mengalami seperti itu, karena kan kita sesuatu makanan yang nggak pernah kita buat dan ternyata wah nggak sesuai ekspektasi nih, ayo udahlah nggak usah diupload gitu kan, padahal kita kerja itu udah 1 harian, itu pernah kayak gitu. Dan sering juga kita udah ekspektasinya udah tinggi, kita udah keluarkan import yang tinggi gitu, ternyata ya responnya view-nya kecil gitu kan. Nah, itu kan bikin hati jadi galau gitu kan. Nah, itu duka-dukanya gitu loh. Nah, kalau sukanya sih ya alhamdulillah lebih banyak sih. Suka-sukanya itu ya apalagi kalau view-nya tinggi, terus juga dari AdSense-nya tinggi, wah itu tambah semangat itu sob. Kalau untuk jadi YouTuber sih ya syaratnya kita harus rajin ya, dalam arti sabar gitu kan, karena nggak bisa sih kita konten itu langsung diterima, pastinya kita sabar deh kuncinya. Setiap hari upload aja, itu kunci utamanya ya, mau jelek mau bagus. Nah, nanti di situ kita akan semakin mengkerucut, semakin tahu apa yang disenangi sama netizen. Nah, disitulah nanti akan kita temukan dan akan menjadi ini kita gitu loh, channel kita apa, segmen yang paling tepatnya gitu loh. Kalau untuk bisnis ya sama sih, mau bikin konten, mau bisnis, kuncinya tuh sabar. Karena usaha di awal itu pasti berat banget gitu loh. Jatuh bangun itu udah biasa. Prinsipnya setiap kita jatuh, ingat di belakangnya itu ada kesuksesan yang memang ini aja menanti gitu loh. Jadi intinya sabar dan tetap semangat. Itu sih yang paling utama. Lagi apa nih Bang? Ini lagi bikin mie nih. Jadi proses pembuatan mie ini pertama kita mixer dulu. Jadi di sini ada mixer. Oh, ini dia. buatannya. Ini proses pencampuran dari tepung, telur, air, garam.
Ini dia. Nah dari sini nanti baru kita akan rolling dengan mesin rolling ini. Wow. Ini lengkap mesin yang saya sekarang ya. Ya alhamdulillah. Jadi untuk apa namanya pembuatan mie sendiri mau nggak mau memang harus kita modalin. Oh. Karena untuk mendapatkan hasil mie yang spesial ya kan, jadi harus ya mau nggak mau kita modalin lah ya, walaupun boleh nyicil. Nah jadi ini untuk ini kan mie-nya buat sendiri nih. Iya. Ini untuk dijual di warung sendiri kah atau orang bisa beli mie kemana? Nah jadi untuk saat ini sih kita jualan sendiri. Untuk jualan sendiri, untuk konsumsi sendiri dalam arti untuk jualan sendiri. Di sini kan ada mie ayam ya, namanya mie ayam Bang Sobat. Berapa sih kalau mesin-mesin ini? Mesin ini lumayan ya, sekitar berapa ya, udah lupa juga sih. Ya kisaran 30 jutaan sini. Oh ini 30 jutaan? 30 jutaan. Wow lumayan ini ya? Iya, Ya. lumayan soalnya nih kalau bikin sendiri susah gitu loh. Susah ya? Jadi mau nggak mau kita beli aja gitu loh. 30 juta sepaket sama... Enggak, ini beda. Oh ini beda lagi? Beda lagi. Ini sekitar ya mau 15 jutaan juga sih ini. Oh, Jadi kalau di total di atas 50 juta lah. modalnya ya? Untuk pembuatan mie. Jadi mixer sama rollingnya. Tapi mie-nya terjamin ya? Ya, Kan jadi kalau- mie-nya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Jadi mau tingkat kekenyalannya seperti apa gitu kan, atau jenis mie-nya seperti apa itu jadi lebih fleksibel kita dengan punya sendiri. Dan lebih sehat ya Bang Sobat ya? Ya mestinya lebih sehat karena kalau beli di luar tuh kan ada pengawet. kalau kita kan karena setiap hari produksi buat konsumsi sendiri juga, jadi nggak perlu pengawet gitu loh. Karena kadang-kadang 2 jam aja udah habis, alhamdulillah. Jadi nggak perlu pengawet kan, 2 jam aja habis. Jadi kalau membuat nih sekali buat berapa kilo nih? Ini rata-rata sih, karena ini masih awal ya, 8 kilo. 8 kilo? Setiap hari 8 kilo. Ya kecil-kecilan dulu lah. Mudah-mudahan nanti bisa lebih ramai lagi. Baru seminggu ya? Baru seminggu. Seminggu ya? Baru jalan, kemarin buka tuh hari Kamis, sekarang hari Rabu ya? Iya. Ya, hampir seminggu. Ini berapa lama prosesnya? Ini 10 menit. Oh 10 menit. 10 menit, jadi nanti kelihatan indikasinya dia udah mix well ya, kelihatan warnanya rata warnanya. Setelah dari sini baru ke kemari ya? Iya. Ini proses apa nih Bang? Ini sekarang kita lagi mau giling ya. Ini mau ditipisin. Ini langsung ditekan kayak gini. Nah, ini rolling ya. Nanti dari sini digulung, terus di apa? Dilipat lagi sampai nanti dia akan jadi mie. Ini selama Iya, karena dia berkali-kali ya, berkali-kali betul. supaya dia jadinya kenyal. Jadi kalis. Jadi kalis. Kalis ya? Iya. Kalau adonan kan kalau di roti itu kan di mixer untuk kalis ya. Tapi kalau di mie itu di rolling seperti ini dan diulang berkali-kali, dia jadi kalis nantinya. Sampai nggak patah ya. Sampai nggak patah. Dia udah pernah dong nonton ini. Mirip-mirip bikin ini ya, alat-alat bikin kue lebaran itu ya? Kue lebaran. Iya bisa juga sih. Ini mau dijadiin kayak kulit pangsit bisa. Mau dijadiin kue kering juga bisa ini. Luar biasa nih ya. Proses lagi. Jadi ini dilipat lagi. Oh, dilipat lagi? Dilipat, di rolling lagi. Ini masih proses awal ya, jadi masih patah-patah. Ini kita gulung di sini. Oke. Lagi ya, dikit lagi biar seimbang.
Oke, nah ini Biasanya berapa kali proses ini? 5 kali. 5 kali sampai ya? 5 kali dilipat seperti ini. Makin halus dia. Bang Sob, Ya, kalau adonannya boleh dibocorkan? adonannya ini simpel banget sih. Cuma main di terigu dan telur. Terigu dan telur. Nah, terigu, telur, garam. Tanpa pengawet. Yang intinya sih karena ini kita pakai telur ya. Jadi dia pengenyalnya dari telur. Telurnya telur apa? Telur bebek. Telur bebek ya? Iya. Lebih apa namanya? Lebih telur ayam bisa juga. Cuma kalau telur bebek itu yang kita ambil putihnya aja. Karena kalau kuningnya itu lebih ke amis ya. Dan yang dibutuhkan memang putihnya doang untuk pengenyal itu. Nah, kita akan bikin nih mie ayam nih. Mie ayam biasa ya. Kita kasih minyak. Di sini minyaknya nih minyak bawang. Jadi ada aroma-aroma bawang ya yang kita peroleh dari menggoreng bawang. Dan ini minyaknya kita gunakan. Oh, bukan minyak goreng doang ya? Bukan. Oh. Jadi ini adalah minyak bawang dan kita kasih lada. Ini lada asli ya. Lada giling. Lada giling yang rasanya itu pedas dan nggak ada manis-manisnya. Oh, emang biasanya ada yang manis-manis? Nggak ada. Lada semua pedas. Siap-siap. Itu bisa terbang ya adanya? Bisa. Kupu-kupu soalnya. Iya, ini lada juga bisa buat ini apa? Buat obat. Hai pingsan. Buat kalau lagi mampet hidungnya, nah ini hirup lada ya kan dijamin hacim gitu loh. Kirain mau ke tai pingsan, tahu nggak? Obat kupu-kupu zaman dulu. Nah ini kecap asin. Kecap asinnya juga buat sendiri. Hah? Buat sendiri? Buat sendiri. Oh, Semuanya bikin sendiri nih. Iya. Mulai dari mie. Mulai dari mie, ya kan, apa minyaknya. Dan ini kecap asinnya itu garamnya sendiri itu pilihan sob, nggak sembarangan. Oh gitu. Iya. Memang. Kita pilih garam itu yang asin sob. Jadi kalau yang nggak asin kita nggak pakai. Nah ini ada Oke, siap. ada ini nih sob. Ada obat ganteng nih. Nah, obat ganteng ya. Obat ganteng. Jadi kalau kalian kurang-kurang ganteng, Pakai kasih ini. aja dikit, ya kan? Nah. Ini dijamin akan jadi Ganteng. ganteng dan enak gitu loh. Karena kan kalau umami ya. kalau mood kita lagi enak itu kan karena kita ngerasain makanan enak gitu kan. Nah, otomatis kan wajah kita jadi ganteng. Oh, gitu. Makanya bisa dibilang obat ganteng. Masya Allah, ada aja. Emang nih, ini biar sobat-sobat tahu nih, ini seniornya ide usaha nih. Ide bisnis. Ide bisnis. Sambil jualan. Dari dulu ya. Iya, Dari ini kita kasih 2018. garam. Garam dikit. Ini garamnya juga ngambil dari laut nih. Iya. Bang ambil dari itu bang, dari toko. Ya, yang ininya pengrajinnya dari laut. Kalau kita dari pasar. Dari pasar tetap ya. Bentar. Dikit-dikit aja. Kalau darah tinggi. Nah, ini tinggal kita celupin ke air blebok-blebok. Jadi wajib airnya itu panas. Wajib mendidih ya. Wajib mendidih. Kita masukin. Bang itu kalau bikin mie banyak gitu, Ah. berapa lama bang? Sebenarnya ini nggak kuat lama ya. Sehari harus habis. Oh, gitu. Kecuali masuk ke freezer. Oh iya. Kalau masuk freezer sih dia awet sampai 1 minggu. Kita Tapi masuk- kualitas diperhatikan banget ya. Oh iya. Iya. Set. Wah, ini kan mie-nya tuh. Ya. Nggak harus sih. Cuman kadang kalau kita kerja diam aja kan nggak enak tuh. Oh, jadi ya, ini gaya doang goyang-goyang. berarti. Lauk sendiri dulu dulu. Habis kerja tuh.
Oh, baunya enak. Langsung dibuatin. Ya, ini kupat mulai segaring. Tanpa sayur. Saya biasa dikenal Bang Sobat ya. Kebetulan kita nih sama-sama konten kreator. Kalau saya di Sobat Dapur ya. Dan saat ini Sobat Dapur lagi buka kedai, namanya Kedai Bang Sobat. Menunya apa aja? Menunya tuh mie ayam dan miago. Miago itu mie ayam goreng. Mie ayam goreng. Mie ayam goreng. Nah itu menunya mie ayam goreng itu buatan sendiri atau gimana? Ya, buatan sendiri pastinya dari awal proses pembuatan mie, meracik bumbu, bahkan sampai ke kecap-kecapannya itu kita racik sendiri. Untuk alamatnya di mana Bang? Alamatnya ada di Komplek Villa Dago, Jalan Alam Asri Raya, Blok K nomor 12, Pamulang, Tangerang Selatan. Jadi awalnya tuh gini, kita kan biasa ngonten, bikin-bikin ide-ide bisnis ya, dan banyak banget tuh teman-teman, Bang, jangan cuma bikin ajarin orang ide bisnisnya, tapi coba dong dipraktekin biar kita bisa nyobain menu-menu buatan Bang Sobat. Nah akhirnya terpikirlah gitulah, dari konsep itulah tercipta Kedai Bang Sobat ya, dengan menu mie ayam dan miago. Dan di sini sebenarnya sih nggak cuma kita jualan mie aja sih ya, tapi di sini tuh lebih ke ngumpul-ngumpul gitu loh. Jadi di sini kita tuh open banget buat teman-teman ya, dari konten kreator juga atau dari teman-teman Sobat Dapur gitu yang pengen ngobrol, yang pengen sambil, karena di sini juga Bang Sobat ini kan bikin resep juga di sini sambil jualan, sambil bikin resep ya. Terus yang pengen nyobain, pengen ngobrol, biasanya ya udah sekalian aja kita buat wadah ya kan, biar teman-teman bisa ngumpul, bisa ketemu, bisa ngobrol. Intinya sih di situ. Untuk usaha mie ayamnya ini udah berapa lama? Kalau mie ayamnya ini baru buka 1 minggu, baru buka. Untuk respon masyarakat gimana? Untuk responnya sih pertama karena memang disupport dari teman-teman Sobat Dapur dan teman-teman yang lainnya gitu kan. Kebetulan hari pertama tuh kita udah langsung woro-woro, Sobat Dapur buka kedai nih. Terus direspon. Nah dari teman-teman yang datang itu akhirnya mengundang orang-orang sekitaran sini yang tadinya nggak tahu gitu kan, ada apa sih rame-rame gitu loh. Akhirnya ya lumayan gitu loh, dari berkat teman-teman yang jauh-jauh datang, yang deket-deket merapat. Oke, sama-sama. Lancar terus. Amin. Kreatornya dan Lancar juga. Jangan lupa ada tuh banyak. Amin, amin. Thank you.